Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Kilura Kundrawana, sosok pemimpin bijaksana, mendapat musibah dengan menjadi sapi perahan 3 komplotan hitam. Bisakah Kilura keluar dari masalah ini? Yuk, langsung saja disimak video kali ini. Semalam-malaman itu, Wari Sinten tiada hentinya menangis. Matanya sudah merah dan membengkak. Kilura Kundrawana sendiri yang juga tak bisa tidur, melangkah mondar-mandir tak berketentuan. Hatinya gelisah dan cemas, memikirkan diri anaknya yang telah dibawa oleh komplotan Tapak Luwing. Tapi hatinya juga gemas dan geram tiada terperikan. Baginya, keselamatan diri dan istrinya tidak begitu penting. Jika dia ingat nasib anak laki-lakinya itu, anak satu-satunya yang mereka miliki. Dan soal pajak itu benar-benar membuat Kilura Kundrawana seperti mau gila memikirkannya. Dia tak akan bisa mengadukan persoalan ini pada Adipati di Linggajati atau kepada raja demi keselamatan anaknya. Satu-satunya jalan hanyalah mengikuti aturan dan perintah gila Tapak Luwing. Tapi bagaimana nanti sikap rakyat terhadapnya? Bukan saja pajak itu sangat berat bagi mereka, tapi penduduk pasti akan mencapnya sebagai tukang peras dan mungkin akan timbul kemarahan di kalangan penduduk. Kalau dia mesti memungut 10 kali jumlah pajak yang harus diserahkan pada Tapak Luwing, maka ditambah dengan yang harus diserahkan pada Adipati di Linggajati akan menjadi 11 kali dari yang sudah-sudah. Kalau tidak ingat-ingat kepada Tuhan, maulah Lurah Bojongnipa itu ambil kerisnya dan menusuk diri dengan senjata itu. Namun dia tahu ini bukanlah penyelesaian yang baik. Keesokan paginya, terpaksa juga dia melalui seorang pembantunya mengirimkan kabar berkeliling penduduk desa bahwa mulai bulan depan pemungutan pajak besarnya 11 kali dari yang sudah-sudah. Ini adalah sesuai dengan garis kebijaksanaan raja demi untuk pembangunan dan memelihara bala tentara yang kuat. Demikian alasan yang dibuat-buat oleh Kilura Kundrawana untuk menutupi apa yang sebenarnya. Bila berita itu sudah sampai ke seluruh pelosok, maka dalam sikap penduduk Bojongnipa mulai kelihatan pertentangan. Rata-rata mereka mengatakan bahwa ini adalah satu penindasan, satu pemerasan terang-terangan. Demi pembangunan dan demi bala tentara yang kuat, apakah rakyat harus dicekik lehernya dengan pajak yang besar tiada terkirakan gandanya itu? Beberapa orang tua desa menemui Kilura Kundrawana, tapi Kilura tak bersedia berhadapan dengan mereka. Orang tua desa tentu saja heran kali ini melihat sikap Kilura mereka yang dulunya itu begitu baik, bijaksana dan ramah, tapi kini jangankan untuk bicara tentang persoalan kenaikan pajak itu, bahkan untuk bertemu saja pun dia tidak mau. Di samping itu, ketika mereka mau berada di rumah Kilura, telinga mereka mendengar terus-terusan suara tangis Wari Sinten, istri lurah. Ada apa pula dengan diri perempuan itu? Betul-betul banyak hal yang tidak dimengerti oleh orang tua desa saat itu. Dan ketika tiba saat pemungutan pajak, yang pertama, banyak di antara penduduk yang tidak mau membayarnya. Dengan menekan pertentangan yang senantiasa melekat di hatinya, Kilura terpaksa mengancam orang-orang itu. Siapa-siapa penduduk yang tidak mau membayar pajak dalam jumlah yang telah ditentukan,
akan ditangkap dan dibawa ke kota Praja. Akhirnya, terpaksa juga penduduk membayar. Dalam pemungutan pajak yang kedua, terjadi kekacauan, namun masih sanggup diatasi oleh Ki Lurah Kundrawana. Menjelang pemungutan pajak yang ketiga, Ki Lurah Kundrawana mendengar kabar bahwa penduduk akan mengadakan pemberontakan. Laki-laki ini tak bisa menyalahkan penduduk. Suatu malam, dengan diam-diam, pergilah Ki Lurah Kundrawana ke Linggajati untuk menemui Adipati Bogaseta. Kepada Adipati ini dilaporkannya segala apa yang terjadi. Bogaseta kelihatan terkejut sekali. Ketika Ki Lurah Kundrawana minta diri, Bogaseta berjanji akan mengirimkan serombongan pasukan ke Kadipaten selekas mungkin. Namun menjelang semakin dekatnya hari pemungutan pajak yang ketiga itu, tak satu pun prajurit Kadipaten pun yang muncul. Ki Lurah Kundrawana kehabisan akal, betul-betul bingung. Sementara itu, tanda-tanda bakal terjadinya pemberontakan semakin jelas dan santer. Dalam kebingungannya di waktu yang sempit itu, Ki Lurah Kundrawana akhirnya berhasil menemui Tapak Luwing di luar desa. "Ada keperluan apa kau menemuiku, Ki Lurah?" bertanya Tapak Luwing sambil menggerogoti daging panggang yang barusan dipanggang oleh anak-anak buahnya. Saat itu, 3 hitam dari Kali Comel berada di pinggiran hutan. "Ada kesulitan katamu? Apa kau tahu bahwa besok adalah hari pemungutan uang pajak dan lusanya menyerahkan pada kami di persimpangan jalan yang menuju ke Linggajati?" "Aku tahu, Tapak Luwing. Justru kesulitan ini ada sangkut pautnya dengan pemerasanmu," jawab Ki Lurah Kundrawana pula. Tapak Luwing tertawa dan melemparkan tulang daging yang dimakannya ke dekat kaki kepala desa Bojongnipa itu. "Tentang kesulitan ini, apakah kau sudah pergi kepada Adipati Bogaseta di Linggajati?" tanya Tapak Luwing seraya tertawa, berdiri dari duduknya di batang kayu tumbang. Ki Lurah Kundrawana terkejut dan berubah parasnya. Dalam hati, dia bertanya-tanya apakah kepala perampok ini mengetahui kepergiannya ke Linggajati menemui Adipati Bogaseta itu. Suara tawa Tapak Luwing semakin keras. Tampangnya kelihatan tambah angker, dan tiba-tiba tak terduga oleh Ki Lurah Kundrawana, tamparan tangan kanan kepala rampok itu mendarat di pipinya. "Tapak Luwing, kau..." Plak! Untuk kedua kalinya, tamparan Tapak Luwing hajar muka Kundrawana. "Berbacot lagi," bentaknya. "Robek mulutmu." "Tapi Tapak Luwing, aku sudah bilang agar jangan mengadukan persoalan ini kepada siapapun. Dan kau telah pergi kepada Adipati Bogaseta. Apa kau lupa hukuman yang bakal diterima anakmu?" Maka pucatlah muka Ki Lurah Kundrawana. Kau apakan anakku, Tapak Luwing?" "Sekarang kau ketakutan sendiri ya? Resek. Adipati Bogaseta telah mengirimkan 5 orang prajuritnya ke Bojongnipa. Tapi aku telah mencegahnya di tengah jalan, dan kelimanya telah menemui ajal akibat kebodohanmu." Anakku bagaimana?" tanya Ki Lurah Kundrawana setengah menangis, setengah merengek. "Aku masih berbaik hati untuk kasih ampun kesalahanmu kali ini. Di lain hari, jangan harap aku bakal mau memaafkan kau." Legalah dada Ki Lurah Kundrawana. Tapi jika dia mau berpikir panjang sedikit dan tidak kelewat gelisah, maka dia akan melihat adanya keganjilan dengan ucapan Tapak Luwing hari ini dengan 3 minggu yang lalu. Dulu,
Tapak Luwing mengancam akan membunuh anaknya bila dia mengadu kepada adipati atau raja. Dan dia telah mengadukan hal itu kepada Adipati Bogaseta, dan anehnya Tapak Luwing mau memberikan ampun kepadanya. Padahal dengan demikian, persoalan kejahatannya bukan saja telah sampai ke tangan adipati, tapi pasti akan diteruskan ke kota raja. Apalagi sesudah pembunuhan atas 5 prajurit kadipaten itu. Sekarang, terangkan mengenai kesulitan yang kau katakan itu, Ki Lurah, kata Tapak Luwing pula. Penduduk desa akan melakukan pemberontakan besok kalau aku masih juga memungut pajak gila itu, kata Ki Lurah Kundrawana menjelaskan. Gitu ya, dulu kau bilang tidak takut mati. Kini ada bahaya yang mengancam jiwamu. Kenapa terbirit mencari aku? Ki Lurah Kundrawana mengatupkan rahangnya rapat-rapat. Kembalilah ke Bojong Nipah, Ki Lurah. Besok kami akan datang ke sana, berkata Tapak Luwing. Kuharap jangan sampai terjadi kekerasan. Soal itu urusan kami. Kau tak perlu ikut campur, kata Tapak Luwing pula. Bisa aku ketemu anakku, Tapak Luwing? Tanya Ki Lurah Kundrawana. Kali ini tidak dulu, jawab kepala rampok itu. Kepala desa Bojong Nipah itu termenung. Sejurus kemudian, dengan langkah gontai, dia berjalan ke kudanya dan naik ke atas punggung binatang itu. Sebelum berlalu, Ki Lurah Kundrawana bertanya, Tapak Luwing, sampai kapan kebejatanmu ini kau timpakan padaku? Tapak Luwing tertawa lagi. Tak usah banyak tanya. Lebih baik pikirkan nasibmu besok hari. Mungkin penduduk desa sudah mencincang tubuhmu sebelum kami datang. Sungguh malang nasib Ki Lurah Kundrawana. Demi keselamatan anak yang disandera 3 hitam, dirinya harus terombang-ambing dalam masalah. Bagaimana selanjutnya? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.